Hai, ketemu lagi dengan saya Madelina Mutia di Pink Story lembar kelima. Satu dekade memimpinlah Pink. Semua bisa karena cinta. Storyteller kita kali ini Mbak Tace Samantha Barbara. Hai Mbak Tace. Saya tuh sudah mengenal Mbak Tace udah lama banget. Kita udah sejak belasan ya Mbak, dari zaman SMP. Ya. Tapi tunggu dulu Mbak. Saya mau cerita dulu nih tentang journey Mbak Tace dengan kankernya. Jadi tahun 2013 ia terdiagnosis kanker payudara. Lalu melanjutkan dengan rangkaian terapi mulai dari mastektomi, kemoterapi, radiasi dan rutin kontrol check up untuk kondisi pasca kanker, pasca terapi. Tapi ternyata di tahun 2022 kanker datang kembali. Kali ini ada di organ rahim, di dinding rahim. Namanya endometrium kanker. Tapi karena Mbak Tace rutin kontrol sehingga terdeteksi masih sangat dini. Jadi tidak diperlukan terapi apapun. Namun Mbak Tace memutuskan untuk mengangkat semua organ reproduksinya sebagai tindakan preventif. Nah, di Pink Story lembar kelima kali ini saya nggak akan banyak tanya tentang journey kanker Mbak Tace, tapi saya akan lebih nanti mengajak teman-teman untuk mendapatkan inspirasi bagaimana seorang Mbak Tace memimpin Love Pink selama 1 dekade sebagai chairwoman, tapi bukan chairwoman biasa. Selain memang smart, kreatif, talented, banyak lagi pokoknya yang bisa dia lakukan, tapi dia juga sebagai seorang warrior dan survivor kanker. Yuk kita ketemu Mbak Tace. Hai Mbak. Hai. Aduh nih ngomong sama sahabat sendiri beda banget. Mbak Tace yuk kita cerita yuk. Ini ternyata kita udah 10 tahun Love Pink saat ini. Jadi Mbak, yang aku pengen tanya, apa sih sebenarnya yang membuat kamu tuh waktu itu mau ikutan aktif di Love Pink? Padahal inget nggak, waktu itu tuh kamu masih kemoterapi, dia lagi kemoterapi, lagi awal-awal mulai terapi, terus bahkan kamu tuh malah bilang gini, pokoknya nanti lu gue bantuin, lu pakai aja tuh garasi gue, udah gue rapiin. Coba itu di tengah-tengah terapi loh. Apa tuh Mbak yang membuat kamu mau ikutan aktif? Ya, tentunya yang pertama bantu-bantu sedikit-sedikit, ya kan, apa yang bisa dibantu ya kita harus bantu. Tapi akhirnya lama-lama terlalu banyak yang diminta dari saya, ya, dan kemudian akhirnya kejeblos, ya. 1 tahun cuma sampai 3 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya. Ini tapi 10 tahun kita emang harus 1 dekade cari muka baru ya, gitu. Tapi ya menurut aku ya kalau Muti tadi udah bilang kita sama-sama kenal sudah lama, tetapi di Love Pink tuh kita ketemu sama begitu banyak teman-teman yang juga punya impian, punya journey yang sama, dan kita benar-benar mau berbuat sesuatu. Nah jadi kenapa aku mau sama Love Pink, mau mendukung misinya Love Pink, ya karena aku bertemu begitu banyak perempuan-perempuan khususnya ya, ada juga teman-teman pria kita, tetapi perempuan-perempuan yang punya hati besar dan mau membawa perubahan dan mengedepankan orang lain, ya. Jadi ya kita bisa bertahan 10 tahun. Ya cuci, gosok, serika, manjat, I'll do it, ya. Luar biasa, thank you banget Mbak Tace. Mbak, 10 tahun loh mimpin Love Pink, kalau anak tuh udah SD. Iya, kan 10 tahun tuh udah kelas 5. Udah mau, saya pun juga tercenggang ini baru ngeh kalau udah 10 tahun ya. Jadi pasti kan ada ups and downs-nya. Nah, pengen tahu Mbak, apa the most up and the most down-nya selama periode itu? Ya, tentu kita berorganisasi tidak mudah. Pertama, kita juga pro bono ya, voluntary ya. Jadi semuanya karena cinta, ya kan. Tapi kita bawa up-nya dulu ya. Up-nya dulu
ya mungkin karena obat kemo kita tambah pinter ya kan, kita bisa menghasilkan beberapa buku dan kerjasamanya enak, teman-teman juga perjuangannya luar biasa, rambut keriting ya kan, itu up-nya kita semakin punya teman-teman yang mendukung misinya Love Pink. Karena 10 tahun Muti ya, dari garasi pindah ke gedung, pindah ke rumah, dan kita sekarang di ruko ya kan. Nah, itu perjalanan teman-teman juga tentu mengikuti ke 10 tahunan ini. Up-nya I'm working with a lot of great women ya. Kalau nggak aku nggak mungkin sendiri ya kan. Jadi mereka benar-benar mendukung semuanya, dan ya sebagai leader tentu kita harus punya teamwork, dan teamwork itu juga harus seyogyanya mempunyai langkah yang sama, semangat yang sama. Bisa dibayangkan semangat kita tinggi tetapi timnya Senin Kamis, nggak mungkin jadi Love Pink ini, karena Love Pink bukan mengenai aku, tetapi mengenai bagaimana perempuan-perempuan hebat, semua ini pengurus kita bersatu dan mau menjalankan misi ini. Nggak di Jakarta, dan kita luar biasa sudah punya 10 kota lain ya. Jadi bagaimana semua perjalanannya, sepak terjangnya tuh kita bisa satukan, karena mereka juga punya cinta yang luar biasa, karena mereka benar-benar mau ada perubahan. Jadi pertemuan kamu dengan wanita-wanita dan teman-teman baru hebat yang punya cinta yang sama ya. Betul. Itu the most up-nya selama 10 tahun ini ya. Cinta yang sama tetapi juga intensi yang murni ya. Intensi kita sama-sama untuk kebaikan ya, bukan untuk maju karena diri kita sendiri, tetapi one for all for one. Dan itu aku rasakan banget di Love Pink ya. Nah kalau down-nya, nah nih down kan ada up, ya pasti ada ada up, down ada dong. down. Dan yang asli apa down-nya? Daun-daunan. Oke. Yang kamu mau share aja. Tentu mengenai teamwork ya. Teamwork kita kan juga teman-teman, ada yang ketika bergabung menjadi pengurus dia memang survivor. Jadi memang boleh untuk bekerja misinya Love Pink, tetapi dalam perjalanannya mereka relapse ya. Mereka akhirnya harus kembali ke treatment, dan itu mungkin keadaan yang nggak sustainable tersebut yang big challenge for Love Pink, karena semua yang bekerja adalah either survivor atau yang kemudian menjadi warrior, survivor kembali ya. Nah yang kedua adalah secara organisasi kita harus pinter-pinter bersahabat dengan para tim ya. Kalau enggak nanti denless ya, terlalu denless Eike nggak bisa bekerja sama ya kan. Jadi memang kita semua harus benar-benar tahu kondisi teman-teman, karena ini sosial ya, sosial, tapi gila banget 10 tahun kita didukung oleh perempuan yang luar biasa, dan kita bekerja layaknya seperti Fortune 500 company loh. Itu tuh nggak bisa aku dapat di tempat yang berbayar juga. Belum tentu punya tim yang berbayar bisa menerapkan kinerja kerja seperti di Love Pink. So I'm grateful dengan 10 tahun didukung begitu banyak perempuan, dan Muti juga tahu bagaimana pencapaian Love Pink ini sudah luar biasa, dan semoga 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mendatang menjadi lebih baik. Thank you Mbak Taca. Jadi kalau boleh aku simpulkan, di apa yang membuat Mbak Taca sangat grateful adalah pertemuan dengan teman-teman baru yang penuh cinta dengan intensi yang sama. Tapi juga keberagaman itu juga ada cerita lain ya yang membawa Mbak Taca juga perlu nih menyelaraskan. Dan sebenarnya aku melihat, kalau boleh dibilang, aku tuh melihat Mbak Taca dengan caranya sendiri justru mampu menyelaraskan keberagaman teman-teman ini. Mudah-mudahan. Itu yang luar biasa loh kamu. Apalagi ini kita bicara dengan perempuan yang hormonnya tidak stabil seperti diri saya. Ya. Semua loh. Semuanya tuh ya. Jadi ini benar-benar memang
karena cinta ya. Karena cinta mereka juga kembali lagi ke apa namanya? Ke inti daripada tujuan Lovepink. Nah, terus ya Mbak Taca, jadi nih kamu nih yang menarik adalah apa sih yang membuat kamu tuh bisa tetap on? Baterai itu tuh di atas terus. Oke. Ya kan? Ini good point or bad? Iya, good point dong, good point. Bahkan ya teman-teman, waktu kemoterapi Mbak Taca lagi kemo keempat kalau nggak salah, malah bikin buku. Ini bukunya. Ini buku pertamanya Mbak Taca nih, ya kan? Dia malah bikin buku di kemoterapi waktu kemoterapi keempat. Terus lanjut bikin buku seri kedua. Belum lagi ini di tengah-tengah terapi lagi pasca operasi kalau nggak salah waktu itu tetap kontrol monitor grup, ya kan? Lagi check up tetap regroup. Jadi energi tuh baterai nggak pernah di bawah setengah deh kayaknya. Apa sih Mbak Taca yang bisa bikin kamu itu seperti itu? Kemo, ya kan? Ya satu mungkin karena aku memang ini ya overdosis mengontrol orang kali ya, nggak juga. Tetapi kembali lagi kepada tugas kita sebagai apa namanya bersama di dalam tim. Kita sama-sama check up, kita sama-sama berbuat yang semakin baik lah untuk kebersamaan kita, Mut. Jadi ya memang kelihatannya gaspol terus, tetapi dengan kondisi Lovepink yang memang semuanya rata-rata timnya adalah ex-pasien, ya kita harus sama-sama stronger together. Kita harus membawa semangat itu bersama setiap hari. Setiap saat gitu. Kalau enggak ya coba aja nggak ketemu sebulan ya apa yang terjadi, ya kan? Cucian kotor kan semua ya, PR nggak dikerjain. Tetapi senangnya kita di Lovepink juga semuanya it's a playground ya. Kita bawa kita semuanya walaupun tetap kamu udah ini belum, ini dulu, cuman semuanya kita buat inilah buat guyon, nyaman ya. Itu yang juga membuat bertahannya teman-teman mudah-mudahan ya. Bertahannya teman-teman di kepengurusan. Jadi ya. Oke. Dari pengalaman selama 10 tahun ini ya. Jadi memang kita nih dari tadi ngomongin memang 1 dekade. Apa sih yang menjadi kunci untuk menyatukan teman-teman Pink Squad ini ya, untuk tetap mau konsisten menjalankan visi misinya bareng-bareng Lovepink? Ya, memang tidak mudah ya. Ya, jadi kembali lagi sih dalam hubungan kerjasama ya, teamwork ya. Pertama, aku tuh dikelilingin sama orang-orang hebat ya, seperti wakil kita Mbak Ut dan tim yang regroup itu semuanya itu wah benar-benar kuat ya. Jadi kalau kita di Jakarta dan punya 10 chapter kan nggak mungkin ya. Dan aku juga salut dengan para survivor yang kemudian mau mengambil kontribusi menjadi koordinator wilayah ya, pengurus wilayah. Itu juga menjadi ujung tombak kita di daerah. Jadi semuanya ya mungkin gini ya, aku emang nggak bisa diam dalam artian nggak bisa diam banget loh teman-teman. Jadi ya kalau baru bengong sedikit nanti tiba-tiba ada ide bikin lagu yuk. Nah, jadi Lovepink tuh udah punya tim song juga ciptaan liriknya oleh Mbak Taca. Lalu juga nanti bikin apps yuk gitu. Terus nanti kayaknya bagus nih kalau kita bikin film yuk gitu. Nanti bengong sedikit lagi bikin video klip dong gitu. Jadi nggak pernah bisa diam kamu ya. Nah mungkin karena itu mau nggak mau ada sel-sel yang ditularkan, ya kan, sel-sel energi yang tertular. Jadi teman-teman juga cop-cop, ayo. Cop-cop ayo ya. Nah jadi itu satu ya. Kayak kita kan sebagai leader juga harus set examples ya. Kalau enggak ya loyo kabeh ya kan ya. Kalau kita Rottweiler ya gerakan Rottweiler semua ya kan. Nah yang kedua adalah kuncinya adalah karena kita mendapatkan orang yang tepat ya, orang yang punya semangat yang tepat. Dan yang ketiga
semangat tepat itu kenapa? Karena semua pengurus yang ada di Loving itu paham bahwa dengan mereka bergerak, dengan mereka memberikan sesuatu, itu mudah-mudahan dapat juga menyelamatkan lebih banyak orang. Jadi gerakan kita nggak bisa lagi lambreta, ya nggak bisa slow. Ya ini kan ujung-ujungnya kita juga berlomba berpacu dalam melodi dengan kanker. Jadi let's do it. Bring up the awareness setinggi langit, ya kan, sehingga edukasi yang kita sampaikan itu juga diserap oleh masyarakat dan mudah-mudahan masyarakat tertular juga dan menjadi habit untuk melakukan sadari dan sebagainya. Itu sih. Jadi energi ya, jadi energi kamu yang nggak bisa diem ini, energi Mbak Taca tuh yang tadi sempat saya bilang nggak pernah low baterainya, itu yang akhirnya menularkan teman-teman untuk juga melakukan hal yang sama. Plus jangan lupa kopi ya. Oh iya. Kopi yang tepat ya. Ya, nggak usah sebut nama, kopi yang tepat. Oke Mbak. Oke Mbak Taca, pertanyaan terakhir. Apa harapan Mbak Taca untuk Loving 10 tahun ke depan? Yes, oke. Karena Loving ini bergeraknya dengan tentunya harus ada SDM, harus ada orang. Ya aku berharap bisa dilakukan regenerasi secepatnya. Yang kedua, tentu banyak sekali kita lihat survivor yang ingin mengambil kontribusi. Jadi kita membuka selalu welcome any survivor yang mau give back to community. You are welcome. Ya, apalagi kita jangan kita terus, tetapi kita juga banyak sekali di luar sana yang mungkin survivor. Oh, saya bisa bantuin untuk accounting. Oh, saya bisa bantuin untuk PR atau saya mau menjadi caregiver. Saya mau volunteer aja. Nah, ini harus bertambah karena berjalannya waktu, kita lihat sendiri pasien bertambah banyak dan kita perlu mengawal mereka di awal ya. Makanya kita kan misi kita edukasi dan support moral. Support moral tidak saja membesarkan hati, tetapi bagaimana sih kita punya BPJS, ke loket mana dulu, dan itu kalau support grupnya nggak kuat, kita harus maju menjadi support group ya. Nah itu aku harapkan lebih tertata, lebih banyak yang mau mengambil peran di sini. Dan mudah-mudahan kita juga lebih banyak bekerja sama dengan berbagai komunitas dan tidak saja memberikan USG gratis, tetapi juga mungkin mamo gratis, dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga pasien ya. Karena apalagi kita belum masuk kepada memberikan support moral kepada anak-anak, kepada keluarga. Nah itu penting. Selama 10 tahun ini kita bisa melihat keluarga yang sedang mengalami kondisi seperti ini perlu juga diberikan kekuatan ya. Jadi aku juga mau lihat Loving dapat memegang peran lebih banyak lagi, dapat mempunyai network di luar negeri juga karena kita nggak mungkin sendiri, dan begitu banyak new development pengobatan yang baru. Yang ini aku juga baru tahu ya, bahwa kemo itu nggak lagi melalui infus, dia hanya patches. Kotak kecil, teknologi makin canggih. Jadi kita mudah-mudahan tim menjadi besar, tim menjadi lebih baik, tidak saja menghandle Indonesia, tetapi mendapatkan ilmu-ilmu dari luar negeri. Ya. Wow. Jaya terus Loving. Thank you so much Mbak Taca, karena bisa terus selama 1 dekade ini secara konsisten mengawal Loving yang awalnya tahun 2012 Santi sama aku membuat misi dan visi Loving ini bisa terus dijalankan. Betul. Dengan komandan seorang Samantha Barbara. Ya, abis ini bukan saya. Selama 1 dekade nih Mbak. Thank you so much. Tapi very last question. What makes you happy? Wow. Ya, the same question. Kenapa sih lu di Loving mulu ya kan? Emang nggak ada kerjaan lain ya Loving? Buat aku sendiri, it's my playground.
joyful sekali karena orang-orangnya. Kembali lagi, you guys have helped me to realize bahwa begitu banyak happiness yang bisa kita kerjakan bersama, dan being with teman-teman di regroup, ya kan? Saya sebut satu-satu ya, teman-teman di regroup, pengurus, Corewheel, dan juga bertemu dengan Survivor Warrior, menambah energi, ya. Nah kalau kebanyakan bisa bahaya, tetapi this makes me happy. Thank you to. So happy to see you happy loh Mbak. Sama-sama. Terima kasih udah menyupport aku di day one ku, kamu dan Santi. Semoga kita bisa memberikan support juga kepada harus. Dan juga satu lagi Mut, tadi challenge kita kan ada di SDM yang isinya survivors ya. Aku berharap di kemudian hari secepatnya Laughing bisa menemukan cara yang membuat Laughing ini sustainable. Tidak saja dalam urusan SDM-nya, tetapi sustainable dalam mendapatkan support charity, pendanaan, dan hopefully di luar sana banyak perusahaan-perusahaan seperti di luar negeri yang memang working side by side dengan Laughing. Jadi itu bagus sekali, dan aku berharap Laughing sustainable forever. Yes, harapan yang sama pasti ya dari aku juga. Thank you so much Mbak Tace. Mbak Tace, Samantha Barbara 1 dekade memimpin Laughing. Dari apa yang tadi Mbak Tace sudah sampaikan, rasanya ada satu quote yang cocok juga nih. Jadi aku nemu Mbak quote yang cocok. When we have each other, we have everything. Ya kan, keren ya. Nah gampangnya tuh pokoknya kalau ada kebersamaan semua pasti beres. Apalagi pakai cinta. Wah. Sampai ketemu di Pink Story lembar berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye. Apa dulu ya? Ya, apa dulu ya?